Di antara ragam serat Jongko Joyoboyo, salah satu versinya bercerita tentang Syekh Subakir dan perannya dalam membangun peradaban bangsa manusia di Pulau Jawa. Hikayat Syekh Subakir ini juga tersebut dalam tulisan lontar kuno yang diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat atau setidak-tidaknya oleh murid atau pengikut beliau. Syekh Subakir adalah seorang ulama yang berasal dari Persia. Beliau adalah generasi awal Wali Songo, penyebar Islam di tanah Jawa. Beliau dianggap sebagai orang yang paling berjasa dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa ini. Diriwayatkan bahwa proses Islamisasi di Jawa mengalami hambatan disebabkan kuatnya orang Jawa dalam memegang kepercayaan lama. Syekh Subakir datang ke tanah Jawa bersama Wali Songo generasi awal setelah diperintahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih di Istanbul, Turki. Kesembilan ulama ini mempunyai spesifikasi keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, ahli pengobatan, ahli tumbal, dan lain-lain. Wali 9 ini dibagi menjadi 3 kelompok dan ditempatkan pada 3 tempat, yakni di bagian barat, tengah, dan timur tanah Jawa. Konon hambatan penyebaran Islam di Jawa pada masa sebelumnya disebabkan oleh keberadaan bangsa jin yang menempati setiap sudut tanah Jawa. Bangsa jin ini dipimpin oleh Sabdo Palon atau Kiai Semar yang bersemayam di puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Syekh Subakir yang ahli juga di dalam ilmu kebatinan atau sakti segera melakukan pembersihan dengan menancapkan tumbal yang berupa batu hitam di puncak Gunung Tidar. Seluruh Jawa bergolak. Seluruh bangsa jin yang menguasai Jawa merasakan kepanasan yang teramat sangat, hingga mereka lari tunggang langgang menyeberang ke lautan atau menepi ke sudut terpencil tanah Jawa. Sebagian jin yang lain ada yang harus mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir. Karena itulah Gunung Tidar dipercayai sebagai pakunya tanah Jawa. Melihat hal itu, Sabdo Palon yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Tidar keluar dalam bentuk wujud manusia, berdiri di hadapan Syekh Subakir. Setelah terjadi perdebatan, mereka segera adu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya selama 40 hari 40 malam, hingga Sabdo Palon merasa kewalahan dan menawarkan gencatan senjata. Sabdo Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di Jawa. Syarat-syarat itu pun disetujui oleh Syekh Subakir. Di bawah ini adalah dialog antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir yang terjadi di atas Gunung Tidar. Dialog dalam versi imajiner diambil dari sumber http://2 sejarah.kompasiana.com
garing 2013 garing 01 garing 25 garing perjanjian Sabdo Palon Syekh Subakir 527855.html. Syekh Subakir. Kisanak. Siapakah Kisanak ini? Tolong jelaskan. Sabdo Palon. Aku ini Sabdo Palon, pamomong atau penggembala tanah Jawa sejak zaman dahulu kala. Bahkan sejak zaman kadewatan para dewa, akulah pamomong para kesatria luhur. Dulu aku dikenali sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati, lalu dikenal sebagai Ki Lurah Semar Bodronoyo. Dan sekarang zaman Majapahit, namaku ini dikenal sebagai Sabdo Palon. Syekh Subakir menjawab, "Oh, berarti Kisanak ini adalah danyang atau penguasa tanah Jawa ini." Perkenalkan Kisanak, namaku adalah Syekh Subakir, berasal dari tanah Syam Persia. Sabdo Palon menjawab, "Ada hajat apa gerangan jengan diko rawuh di tanah Jawa ini?" Syekh Subakir menjawab, "Saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tiadalah datang sendiri, kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan." Sabdo Palon berkata, "Ceritakanlah selengkapnya Kisanak, supaya aku tahu duduk permasalahannya." Syekh Subakir, "Baiklah. Pada suatu malam Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisik atau ilham. Wisik dari Hyang Akaryo Jagat Gusti Allah Zat yang Maha Suci lagi Maha Luhur. Diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pandita, brahmana, dan resi di tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut sebagai ulama." Kemudian Sabdo Palon menjawab, "Jadi jengan diko ini termasuk ulama itu tadi?" Syekh Subakir berkata, "Ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan weworoh suci atau ajaran suci Amudar, agama suci, yaitu Islam." Sabdo Palon berkata, "Bukankah Kisanak tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang, yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari tanah Hindu? Buat apa lagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi?" Syekh Subakir menjawab, "Biarkan kaulo dasih atau rakyat yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisanak sendiri sebagai danyangnya tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa ini, di sini pun sudah ada kapitayan atau kepercayaan. Kapitayan atau ajaran asli tanah Jawa yang berupa ajaran Budi." Sabdo Palon menjawab, "Ya, rupanya Kisanak sudah menyelidiki kaulo Jawa di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha sudah ada kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini." Syekh Subakir menimpali, "Jika berkenan, tolong ceritakan bagaimana kapitayan yang ada di tanah Jawa ini."
Sabdo Palon menjawab, secara ringkas kepercayaan Jawa begini. Manusia Jawa sejak dari zaman para leluhur dahulu kala meyakini adanya Sang Maha Kuasa yang bersifat tan keno kinoyo ngopo. Tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Dialah pencipta segala-galanya, Bawono Agung dan Bawono Alit, jagat gede dan jagat cilik, alam semesta dan alam manusia. Wong Jawa meyakini bahwa Dia yang Maha Kuasa ini juga dekat dengan manusia. Dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Dia juga diyakini meliput segala sesuatu yang ada. Karena itu masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya. Karena bagi mereka semuanya mempunyai sukmo. Sukmo ini adalah sebagai wakil dari Dia yang Maha Kuasa itu. Jika kalian melihat masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, mereka lambangkan dengan tempat yang suwung. Suwung itu kosong, namun sejatinya bukan kosong, namun berisi Sang Maha Ada. Karena itu tempat pemujaan orang Jawa disebut sebagai Sanggar Pamujan. Di salah satu bagiannya dibuatlah sentong kosong atau tempat atau kamar kosong untuk arah pemujaan. Karena diyakini bahwa di mana ada tempat suwung, disitulah ada yang maha berkuasa. Syekh Subakir menjawab, nah itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa. Untuk memberi ageman, pegangan atau pakaian yang menegaskan itu semua. Bahwa sejatinya di balik semua yang maujud ini, ada Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta, pengatur dan pengayom alam semesta. Wujud Tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat Dia daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam gumebyar, kepada sesama titah atau makhluk. Lihatlah Sang Danyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Mojopahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara. Rakyat kelaparan, perampokan dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbaharui budi pekertinya. Sabdo Palon menimpali, aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah bubrah. Para pejabat negara sudah lupa akan dharmanya. Mereka saling sikut untuk merebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil salang tunjang atau bersusah payah mencari pegangan. Zaman benar-benar zaman edan. Syekh Subakir, karena itulah mungkin Sang Maha Jawa atau Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami. Jadi wahai Sang Danyang Tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan wewarah suci ini di wewengkon atau wilayah kekuasaanmu ini. Sabdo Palon, baiklah jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi.
Syekh Subakir, apa syaratnya itu wahai sang danyang tanah Jawa? Sabdo Palon menjawab, pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ngibadah, buatlah yang wangun atau bangunan luarnya nampak cakrak atau gaya Hindu Jawa, walau isi dalamannya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Parsi. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa, walau agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang lagi. Ingat itu, 500 tahun lagi, jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro. Syekh Subakir, baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarlah Gusti Kang Akarya Jagat yang menentukan. Demikian tadi ceritaku tentang perjanjian tanah Jawa kuno antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon atau Semar Brodhoyono. Terima kasih sudah menyimak ceritaku. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita dari Cerita Wulan. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.